Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan mereview beberapa news terbaru, berita-berita terbaru soal di market crypto sendiri, Bitcoin, Cardano, Axie, dan Ethereum gitu ya. Lalu kita akan membahas analisa teknikalnya juga. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam untuk daily market crypto update untuk hari ini. Kita bisa lihat harga Bitcoin di level 45.000, kita naik sekitar 0,66% gitu ya. Jadi masih bisa dibilang relatif stabil. Tapi yang salah satu menjadi highlight untuk hari ini adalah Cardano naiknya cukup drastis ya ke 1,57 dolar. Jadi ini membuat kalau holder-holder Cardano juga cukup senang juga. Kenapa? Karena memang Cardano bisa dibilang jarang naiknya 7%, 8%, jarang sekali dalam satu hari juga setelah dia mencapai 1 dolar ya. Kenapa? Karena memang ya relatif stabil juga. Dia salah satu kripto yang relatif stabil. Jadi kalau turun pun sebenarnya nggak turun dalam juga kalau untuk Cardano sendiri. Jadi ini salah satu signifikan sekali. Nanti kita bahas untuk apakah untuk beli Cardano sekarang atau jual, karena dengan smart contract-nya juga yang akan rilis soon. Nah, kita lihat Ethereum juga di level 3100. Kita lihat ada Binance juga naik 5%, tapi kita langsung masuk ke dalam daily gain. Untuk hari ini itu sebenarnya Axie Infinity ya. Axie Infinity salah satu kripto rekomendasi untuk bulan ini sebenarnya dari saya. Kenapa ya? Karena ini alasannya. Karena masih lagi hot-hotnya juga untuk gaming sendiri dan dia adalah industry leadernya gitu ya. Jadi kita lihat 30%, padahal dari kemarin ya dia bisa dibilang cukup sideways, tapi saya cukup yakin juga untuk Axie Infinity atau AXS sendiri. Kita masuk ke dalam crypto Fear and Greed Index. Kalau Fear and Greed Index untuk hari ini di level 71 ya. Jadi memang ini yang paling hijau kayaknya, yang paling greedy semenjak kita di bulan Mei sepertinya ya. Semenjak kita turun, crash di bawah itu ya. Jadi ya at least market udah mulai percaya diri lagi untuk kita trading di level sekitar ini, seperti itu ya. Kita langsung masuk aja ke dalam beberapa news. Yang pertama adalah AMC to accept Bitcoin for tickets and concessions later this year. Artinya apa? AMC itu apa dulu? Kalian harus tahu. AMC itu adalah America largest theater chain. Jadi dia adalah salah satu bioskop franchise lah seperti itu. Jadi mungkin seperti kalau kalian nonton bioskop apa ya, udah lama juga kita nggak nonton bioskop. Cinema 21 atau nggak mungkin CGV dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup menarik sekali untuk AMC accept Bitcoin for tickets, tapi kembali lagi ini hanya planningnya dia belum benar-benar specify nih, but did not specify what technology it would use to accept payments. Jadi dia belum tahu nih pakai crypto apa, jadi hanya planning dulu gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ya tunggu hasilnya apakah benar-benar gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam Cardano, price Cardano itu dari apa? Input Output Hong Kong ya. Input Output Hong Kong, IOHK gitu ya. Ini Twitternya. Itu apa? Itu adalah perusahaan behind Cardano, di balik Cardano sendiri. Tapi yang kalian pentingin adalah Alonzo update, di mana sudah masuk ke dalam Alonzo Purple gitu ya. Jadi ini udah benar-benar last phase-nya dari smart contract-nya sendiri. Dan dia sendiri make a statement di dalam Twitternya. It's an important moment marking significant progress in the rollout of smart contracts on the Cardano mainnet, which is targeted for the end of August/early September gitu ya. Jadi mungkin di awal Agustus atau mungkin di akhir Agustus atau nggak di awal September kita bisa melihat smart contract-nya gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa hold dulu aja, tunggu smart contract-nya jadi. Lalu kita lihat ada significant price movement di dalam Ethereum punya decentralized exchange seperti Uniswap, SushiSwap. Ini kenapa? Karena memang ya di dalam ekosistemnya Ethereum sendiri ya, Ethereum ini lagi di burn terus. Jadi dengan adanya hard fork terbaru namanya London Hard Fork, jadi setiap transaksi dengan Ethereum biasanya dia untuk miner, sekarang di burn, dibakar. Jadi bisa dibilang supply-nya Ethereum itu menurun ya. Jadi sekarang kita lihat total cumulative fee burn, jadi totalnya itu udah sekitar 22.000 selama hampir 1 minggu ini gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat burn leaderboard-nya, yaitu platform-platform ekosistem mana yang menggunakan Ethereum paling banyak, yang membakar lah. Kita bisa dari OpenSea adalah platform untuk NFT marketplace, Uniswap sebagai decentralized exchange, Axie Infinity adalah gaming dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Salah satunya juga 1inch, ini juga menarik sekali, bisa menjadi pilihan juga nih. Mungkin kalian bisa beli token 1inch karena dia punya burn juga besar. Artinya apa? Artinya volumenya juga cukup tinggi juga untuk 1inch gitu ya. Lalu kita bisa masuk ke dalam Plan B. Plan B ini apa? Plan B ini adalah salah satu analitis gitu ya. Jadi dia menganalisa tentang harga Bitcoin dengan stock to flow model. Nanti saya link stock to flow model itu apa. Kita pernah membahas secara detail. Intinya adalah ini membagi dengan total supply-nya Bitcoin, yaitu 21 juta lah gitu ya.
Dan kita bisa lihat dengan stock to flow model, untuk plan B sendiri yang kita membahas adalah ini. Dia bikin Twitter tanggal 2 Juli. Di 2 Juli dia bilang apa? My flow indicator says we will not go below 47k Agustus close. Jadi untuk bulan Agustus nggak di bawah 47.000. Tapi dia bikinnya tanggal 2 Juli loh. 2 Juli ini sebenarnya di masa kripto ini lagi bearish-bearishnya. Orang bilang bahwa kripto bakal sideways lah, kripto bakal turun lagi lah. Tapi dia yakin bahwa mungkin ya kita low-nya itu sekitar 47.000. Seperti ini ya. Dan memang kita bisa lihat harga Bitcoin sekarang berapa. Sekarang belum baru sepertiga ya Agustus. Tapi kita lihat harga Bitcoin udah di level 45.000. Jadi masih sangat mungkin sekali kita close di atas 47.000 sih. Seperti itu ya. Ini dari plan B. Lalu plan B ada bilang sendiri juga. Dia bikin salah satu chart yaitu adalah halving. Jadi Bitcoin ini supply-nya dibagi dua. Halving ya rata-rata sebenarnya setiap 4 tahun. Tapi sebenarnya bukan dengan waktu. Tapi dengan total jumlah Bitcoin yang di mine atau ditambang gitu ya. Nah, Bitcoin halvingnya itu di tahun 2012, tahun 2016, tahun 2020 yang terakhir. Dan di sini kita bisa lihat dari chartnya, 2012 yang warna biru muda, 2016 yang warna biru tua, dan kita sekarang yang warna merah. Dan intinya apa? Di sini adalah the second part of the bull run, the second leg of this bull market gitu ya. Kita bisa lihat dulu, kita naik, kita ada kayak konsolidasi dulu di sini turun, yang seperti yang sama kita rasakan. Dan sekarang kita mau naik lagi. Gitu kalau menurut si plan B juga dan menurut stock to flow model. Dan kalau misalnya di sini model targetnya sendiri itu di sekitar 100.000 untuknya S2F model target atau stock to flow model target biasa. Tapi dia juga ada stock to flow acceleration model target, jadi lebih cepat lagi. Dan ini dia nggak kasih tahu si prediksinya berapa, tapi ya bisa dibilang mungkin sekitar $200.000 gitu ya. Jadi memang cukup tinggi sekali. Dan memang ini ya bahkan bisa pas stock to flow model target X-nya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti lah pergerakan bagaimana. Kita masuk ke dalam Bitcoin chart karena di komen ada yang bilang bahas dong Bitcoin Rainbow chart. Dan ini cukup menarik juga karena di sini dia kasih lihat psikologi crypto market sendiri. Warna merah artinya apa? Warna kuning, warna biru artinya apa? Kalian bisa baca sendiri. Maksimum bubble dan lain-lainnya gitu ya. Yang penting adalah kita tahu dulu kita di fase berapa. Kita di fase warna kuning. Artinya apa? Artinya hodl gitu ya. Dan kalau kita lihat kemarin kita turun, sebenarnya itu kita belum masuk ke dalam zona warna merah. Dan biasanya kita tuh naik abis kita hit zona merah, kita turun lagi ke zona warna biru gitu ya. Jadi zona warna biru ini sebenarnya di bawahnya. Jadi sebenarnya kita belum masuk ke dalam zona warna merahnya, makanya banyak yang bilang kita masih bisa second part of the bull run, masih bisa naik lagi sampai kita hit mungkin di zona warna merahnya sendiri gitu ya. Karena kita based on previous cycle, di cycle-cycle sebelumnya, kita bisa lihat bahwa kita pernah pas bisa rata-rata sih di warna merah ya, tapi kita juga bisa lebih dari warna merah sebenarnya. Kita bisa lihat contohnya di 2014 ini. Gitu ya, jadi mungkin kita sekarang bisa naik sampai sekitar 2014-an. Ini kalau misalnya lihat dari harganya sendiri mungkin 170, 185 di harga sekitaran itu dolar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video teknikalnya juga, saya mau berterima kasih juga untuk Crypto.com karena Crypto.com telah mensponsori video ini. Thank you Crypto.com. Crypto.com itu apa? Crypto.com adalah the world fastest growing crypto app. Jadi dia adalah exchange crypto sendiri. Nah, gunanya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk jual beli kripto sendiri. Kalian bisa download di dalam App Store, Apple, atau enggak Google Play gitu untuk yang Android, dan bisa scan QR code ini juga. Dan ini adalah tampilannya, kita bisa langsung beli aja, bahkan kalian bisa dollar cost averaging juga secara otomatis, nggak usah ribet. Sangat-sangat UI-nya juga sangat-sangat slick, sangat-sangat rapi lah gitu ya. Jadi kalian tinggal download aja, masukin referral code saya ada di dalam deskripsi ya, hanya tulis Michael Wyan gitu ya. Dan ini kita bisa lihat juga banyak sekali kripto-kripto yang diperdagangkan juga gitu ya, bisa staking dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dalam Bitcoin USDT, kita langsung masuk ke dalam analisa chartnya. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat kemarin dia hit 46.000 lalu turun lagi ya. Jadi sekarang topnya itu di sekitar ini 46.000. Oke, kita sebenarnya bisa cek Fibonacci kalau misalnya dia bisa turun kira-kira ke berapa, yaitu kita lihat dari paling topnya kemarin ke bawah. Di bawah ini biasanya kita bisa lihat di level sekitar 0,618 gitu ya untuk dia mengalami koreksi. Dan kalau misalnya kita lihat 0,618 level sekarang, itu sekitar level 43.000. Jadi sebenarnya saya expect Bitcoin ini mungkin bisa relatif sideways dulu. Ya mungkin minggu ini kita bisa relatif sideways, baru weekend kita mengalami kenaikan lagi. Seperti cycle-cycle sebelumnya lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat Bitcoin mungkin bermain di level 44 sampai 45.000 untuk di minggu ini.
Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Bitcoin tiba-tiba dia naik ke atas 48.000. Karena memang sebenarnya kita sudah ada target di 48.000 dengan pattern-pattern yang sudah sudah sering kita bahas gitu ya. Bahkan mungkin nanti kita bahas lagi lah untuk pattern selanjutnya, apakah dia bisa ke 50.000 atau mungkin ke lebih dari all time high-nya dia, yaitu di sekitar 64.000. Nah, kita masuk ke dalam Ethereum USDT. Ethereum USDT yang saya mau point out adalah ini. Dia persis, kalian bisa, ini mungkin kita remove dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia persis mengenai resistennya gitu ya. Resistennya di sekitar level 3200. Kita bisa lihat di sini di bulan Mei dia naik ke atas. Mungkin kalian ingat pada saat Ethereum rally ke atas ke level 4.000-an gitu ya. Tapi dia membentuk base di sini. Dia naik, dia retest, terus dia naik lagi. Sebenarnya ini sangat-sangat healthy juga gitu ya. Lalu dia turun kan, karena market crypto juga turun. Dia turun, dia naik lagi, kayak ada rejection di sini. Jadi istilahnya ada support sebelum dia turun ke bawah lagi. Nah, sekarang dia tuh lagi mau tes level ini lagi. Jadi sebenarnya recovery untuk Ethereum-nya cukup cepat sekali ya. Dia salah satu yang cukup cepat sebenarnya kalau menurut saya. Tapi dia lagi rejection di sini. Mungkin kita bisa zoom ke dalam time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam kita bisa lihat sendiri, dia baru-baru aja kena di level resisten ini, lalu ada kayak rejection banget gitu ya. Ada shadow-nya cukup panjang juga sekarang di level ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Ethereum, ya mungkin bisa expect Ethereum agak konsolidasi di phase ini dulu sebelum dia naik ke atas gitu ya. Dan kalau misalnya mau beli, kita bisa lihat juga dari dia punya EMA20 di time frame 4 jam. Karena kita lihat Ethereum naiknya juga cukup stabil di EMA20 yang warna oranye ya. Kita lihat di sini nih. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Ethereum, beli Ethereum lah di level berapa, kalian bisa time nih kira-kira EMA20-nya itu di berapa. Jadi dia dynamic, jadi dia ganti-ganti terus. Tapi kalian bisa lihat nih, oke, kira-kira kita mau beli Ethereum di level sini mungkin 3063 misal di situ untuk kita membeli Ethereum. Nah, tapi yang best case scenario untuk Ethereum sendiri ya mungkin kita konsolidasi dulu, lalu kita bisa break, kembali turun lagi, yaitu retest. Retestnya bisa kayak gini aja nih, kayak sebelah sini, naik, retest, baru kita naik lagi. Nah, ini baru tanda-tanda positif sekali untuk kita melanjutkan kenaikan lagi. Bahkan kita bisa menembus all time high. Karena salah satunya yang menjadi indikasi adalah pada saat Ethereum broke all time high ini, walaupun Bitcoin belum, tapi itu akan menjadi indikasi bahwa wah, ini benar-benar kita bisa masuk ke dalam bull run lagi gitu ya. Konfirmasi lagi gitu ya. Karena udah satu yang big caps udah hit. Lalu kita masuk ke dalam Cardano. Cardano USDT kita bahas karena dia baru naik ya, cukup signifikan sekali kenaikannya. Target saya sih sebenarnya masih di sini nih, 1,68, 1,78 ini, tapi untuk short trade ya. Mungkin ya minggu ini atau minggu depan kalian udah bisa hit lagi, apalagi tentang Cardano smart contract bentar lagi launching gitu ya. Tapi kalau saran saya sih Cardano buat investasi pun juga masih layak untuk di hold. Mungkin untuk 2-3 tahun ke depan dia harganya $5 itu sangat bisa untuk didapatkan gitu ya untuk Cardano sendiri. Jadi ini untuk Cardano. Ya kalau misalnya kalian mau beli sebenarnya udah agak telat ya. Kita bisa lihat dia naiknya udah cukup, sebenarnya kenaikan dia cukup stabil. Kita bisa lihat seperti ini, tapi sekarang dia udah cukup naiknya. Ya kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa tunggu lagi di level 1,5, 1,49 di level ini lagi. Kalau let's say dia kembali retest ke bawah lagi gitu ya, sebelum dia naik lagi ke atas. Jadi ini adalah level terakhir sih. Kalau misalnya kalian ya agak pelit lah seperti itu, nggak mau FOMO. Jadi ini untuk Cardano. Kita bahas Axie Infinity yang terakhir. Kalau untuk Axie Infinity udah pernah saya bahas sih sebenarnya. Jadi dia bisa dibilang, coba ya kita zoom dulu. Jadi dia ini sebenarnya kalau dia lagi sideways gini hampir sama juga. Jadi pada saat dia hit kemarin target di atas gitu ya, lalu kan dia turun kan. Nah pada saat dia sideways seperti ini, sebenarnya ini adalah level yang cukup oke untuk kita membeli atau mengakumulasi Axie Infinity sendiri. Dan dia sebenarnya kan ada pattern ascending triangle. Kita lihat bisa seperti ini, kayak ada resistannya. Dan ini berhasil di break sama dia. Kita bisa lihat targetnya sebenarnya di sekitar $55. Tapi kita bisa lihat sendiri untuk hari ini udah di break gitu ya. Nah, target selanjutnya berapa? Target selanjutnya kita bisa lihat dari topnya dia yang kemarin ke paling bawah di sini. Kita bisa lihat ada di level $60, $63, dan saya udah pernah ngomong juga bahwa Axie bisa nyampe ke $80, dan ini persis di golden ratio-nya juga 2,618 Fibonacci di 79,9. Jadi ya di hold aja, mungkin di bulan Agustus atau mungkin bulan depan atau mungkin Oktober Axie udah nyampe ke $80 gitu ya, karena memang dia adalah industry leader dan
mungkin ya demand-nya naik lagi gitu ya, karena orang-orang udah penasaran juga tentang AXS atau Axie Infinity sendiri. Nah, itu saja video untuk hari ini. Semoga kalian suka, kalian enjoy, and jangan lupa hit like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.